Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma alimna yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa salahan ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, di antara surat yang paling besar dalam Al-Qur'an, surat yang mana menjadi salah satu surat yang diwasiatkan Rasulullah untuk dibaca adalah surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas, dan surat Al-Ikhlas ini kata Rasulullah ta'dilul thuluts Al-Qur'an. Sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an. Sepertiga Al-Qur'an. Diriwayatkan dulu ada seorang sahabat yang mana dalam sholatnya mengulang-ulang bacaan ini. Mengulang-ulang baca surat Al-Ikhlas. Kemudian Rasulullah bertanya pada dia, atau ada seorang sahabat yang komplain, kenapa kamu mengulang-ulang bacaan apa? Surat Al-Ikhlas ini. Kemudian diadu kepada Rasulullah. Rasulullah bertanya pada dia, kenapa kamu sering mengulang-ulang apa? Bacaan surat Al-Ikhlas ini. Dia mengatakan apa? Innaha sifatur Rahman. Sungguhnya surat Al-Ikhlas ini adalah apa? Sifat-sifat Ar-Rahman. Isi dari surat Al-Ikhlas adalah tentang sifat-sifat Allah Ar-Rahman. Wa in uhibbuha, dan sungguhnya saya mencintainya. Kemudian Rasul mengatakan hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu pada surat ini menyebabkan kamu akan masuk surga. Menunjukkan surat Al-Ikhlas ini apa? Sangat utama. Ya. Sehingga Rasulullah SAW dalam banyak hadisnya dan banyak tuntunannya menganjurkan untuk membaca surat ini. Di antaranya di pagi dan sore disunahkan untuk membaca apa? Baca surat Al-Ikhlas. Doa pagi dan petang. Dan juga setelah selesai sholat juga disunahkan untuk apa? Membaca surat Al-Ikhlas dengan surat yang lainnya, surat An-Nas dan juga Al-Falaq. Dan juga disunahkan baca surat Al-Ikhlas sebelum tidur. Sebelum tidur juga disunahkan baca surat Al-Ikhlas dengan An-Nas dan Al-Falaq juga. Dan juga disunahkan baca surat Al-Ikhlas dalam surat witir. Surat witir dan yang lainnya. Jadi intinya Rasulullah dalam banyak hadisnya menganjurkan untuk membaca surat Al-Ikhlas. Sebenarnya apa kandungan dari surat Al-Ikhlas ini? Singkat saja, karena waktunya sangat terbatas. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, sungguhnya Allah yang Maha Esa. Allah itu Esa. Allah itu tunggal. Tunggal dalam apa? Dalam zatnya. Zat Allah tunggal. Subhanallah amma qala Nasrani. Maksudnya Allah dari apa yang dikatakan orang Nasrani? Sungguhnya yang mengatakan apa? Allah itu satu di antara yang tiga di antara yang satu, bulat intinya. Enggak, zat Allah tunggal. Zat Allah itu tunggal. Allah tunggal dalam zatnya. Allah tidak berbilang. Tidak sebagaimana dikatakan orang-orang Nasrani. Tunggal dalam zatnya. Tunggal dalam rububiyahnya. Allah satu-satunya pencipta, satu-satunya pemberi rezeki, satu-satunya yang mengatur alam semesta ini. Al-Khaliq, Al-Mudabbir, Ar-Razik. Hanya Allah. Jadi tunggal dalam kerububihannya. Allah tunggal juga dalam apa? Keuluhiyahannya. Allah saja yang berhak disembah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Allah tunggal juga dalam sifat-sifatnya. Hanya Allah yang memiliki sifat-sifat yang sempurna. Sifat-sifat yang mana tidak dimiliki makhluknya. Jadi Qul huwallahu ahad. Katakanlah sungguhnya Allah itu zat yang Maha Esa. Allahus Samad. Allah tempat bergantung. Allah zat yang Maha sempurna. Allah sempurna. Dan hanya kepada Allah kita bergantung. Jangan bergantung pada selainnya. Kenapa? Yang selain Allah itu tidak sempurna. Manusia hartanya terbatas. Kalau kita pinta pada manusia, sekali mungkin akan diberi, 2 kali akan menggerutu, 3 kali enggak mungkin diberi. Terbatas. Allah enggak. Semakin diminta semakin senang. Bahkan andai kata seluruh manusia ini kumpul di satu tempat yang mereka meminta dengan permintaan yang bermacam-macam, Allah Maha mampu memberi mereka semuanya dan tidak mengurangi kekuasaan Allah kecuali sebagaimana apa? Menyelupkan jari atau jarum di lautan. Allah Maha mampu, Allah Maha perkasa, Allah Maha sempurna. Maka enggak layak disekutukan, enggak layak kita bersandar kepada Allah dan bersandar pada selainnya. Enggak layak. Hanya kepada Allah kita bergantung. Bagaimana mungkin kita sandingkan Allah zat yang Maha sempurna
Yang mana dalam sebuah hadis dikatakan malaikat itu andai kata mendengar firman Allah, mereka langsung pingsan semuanya. Malaikat yang perkasa, Jibril, saya memenuhi apa? Ufuk. Gunung yang demikian besarnya, andai kata mampu langsung diangkat dengan sayap langsung ditumpangkan manusia mampu. Tapi sedemikian perkasanya, mendengar firman Allah langsung semaput, langsung pingsan semuanya. Karena apa? Perkasanya Allah, kuatnya Allah. Nah, masa ya layak Allah yang demikian perkasanya, yang demikian sempurnanya dibandingkan dengan batu, dengan pohon, bahkan dengan kadang-kadang dengan kuburan, nggak layak. Maka hanya kepada Allah kita bersanding, kita bersandar. Ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak, tidak pernah diperanakkan. Allah sempurna. Allah nggak butuh anak. Kalau manusia butuh. Kalau misalkan ya lama udah nikah belum punya anak, kira-kira hatinya pengen tak punya anak? Pengen. Kadang-kala kita melihat anak itu hati kita akan terenyuh, ya enggak? Ya enggak? Kita butuh anak. Karena anak itu membuat hati kita akan tenang dan lain. Allah enggak butuh. Kita butuh tidur enggak? Butuh. Kadang-kala kita ngantuk enggak? Ngantuk. Tapi Allah enggak ngantuk, enggak butuh anak, enggak butuh istri. Menunjukkan Allah itu zat yang maha sempurna. Kalau kita butuh anak, kalau kita kadang-kala ngantuk, kalau kadang-kadang kita lemah, maka ini harusnya membuat kita sadar. Kita ya kok lemah. Kita inilah lemah. Maka kita harus kembali pada zat yang maha kuasa, yang maha tidak butuh anak, tidak butuh diperanakkan, tidak butuh istri, tidak butuh tidur, tidak butuh ngantuk, yaitu Allah Rabbul Alamin. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada satupun yang setara dengan Allah. Tidak ada yang setara dengan Allah, baik zatnya maupun kekuasaannya maupun sifat-sifatnya, tidak ada. Maka tidak boleh kita menyekutukan Allah, membandingkan Allah, menyekutukan Allah dengan zat yang lemah. Seperti tadi ya, Allah disekutukan dengan apa? Dengan batu. Apa yang layak? Dengan cincin, dengan yang katanya ada ininya, atau dengan kuburan, dengan pohon. Wah, ini kan kuburannya sakti. Sakti mana kuburannya dengan Allah? Nah, nggak layak ya, nggak layak kita sandingkan Allah dengan yang selainnya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang setara dengan Allah, dan Dia Allah Maha Zat yang Maha mendengar dan juga Maha melihat. Mungkin ini sedikit dari apa yang terkandung dalam surat Al-Ikhlas. Semoga kita bisa merenungkannya dan kita menjadi orang-orang yang berusaha mempelajari Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan juga berusaha merenungi Al-Quran. Dan Al-Quran ini untuk renungan hidup kita, untuk petunjuk hidup kita. Maka selayaknya kita berusaha untuk kembali kepada Al-Quran. Ini sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan ini hanya sekedar sebagai pengisi waktu. Allah ta'ala bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.